Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan materi dari kelompok kami mengenai manajemen layanan prima. Adapun pengertian dari manajemen layanan prima adalah pengertian pelayanan prima. Pelayanan prima merupakan terjemahan dari istilah excellent service yang secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik atau pelayanan yang terbaik. Disebut sangat baik atau terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki oleh instansi yang memberikan pelayanan serta memuaskan pelanggan. Instansi pelayanan harus memiliki standar pelayanan yang dapat menjadi ukuran dalam memuaskan pelanggan. Pelayanan disebut sangat baik atau terbaik akan menjadi prima manakala dapat atau mampu memuaskan pihak yang dilayani atau pelanggan. Jadi, pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen atau yang dilayani yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki, sedangkan yang dikemukakan oleh Legend Wojtek Sinandel pada dasarnya bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kebutuhan manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anhiding. Sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Mafira. Adapun materi yang saya bawakan itu kebijakan layanan prima atau LNP. Bank Syariah memiliki kewajiban LNP yang setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, persyaratan nasabah prima. Bank Syariah menetapkan persyaratan tertentu dalam pelaksanaan LNP bagi nasabah yang harus dipenuhi untuk dapat diperlukan sebagai nasabah prima. Setidaknya mencakup pertama, rata-rata jumlah minimum dana nasabah yang harus mengendap di Bank Syariah dalam periode tertentu. Yang kedua, ruang lingkup produk atau aktivitas Bank Syariah. Adapun beberapa cakupan ruang lingkup kebijakan LNP mengenai produk atau aktivitas Bank Syariah sebagai berikut. Untuk bagian A, produk atau aktivitas. Produk atau aktivitas yang dapat ditawarkan dalam LNP yaitu pertama, produk atau aktivitas tradisional perbankan yang memiliki fitur dasar sesuai karakteristik pada atau aktivitas tersebut. Contohnya seperti giro, tabungan, deposito, dan lain-lain. Dan yang kedua, produk atau aktivitas non-tradisional perbankan seperti struktur produk dan produk keuangan non-bank seperti reksa atau. Untuk bagian B, pemenuhan terhadap ketentuan produk atau aktivitas yang ditawarkan telah memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, telah memenuhi atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan otoritas lain yang terkait dengan penawaran produk atau aktivitas Bank Syariah. Dan yang kedua, surat penegasan atau persetujuan telah didapat oleh Bank Syariah dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan produk atau aktivitas baru. Sekian materi dari saya. Materi saya akan dilanjutkan oleh saudari Sufit. Kepadanya saya silakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang kebijakan layanan prima atau dikenal dengan sebutan LNP. Itu cakupan keistimewaan LNP. Pemberian keistimewaan dalam LNP harus melalui penetapan Bank Syariah terlebih dahulu. Penetapan tersebut memuat antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu keistimewaan yang dapat diberikan. Yang kedua yaitu waktu pemberian atau jangka waktu tertentu atau sewaktu-waktu atau selamanya.
Yang ketiga yaitu kriteria yang harus dipenuhi nasabah untuk mendapatkan keistimewaan seperti syarat maupun kondisi atau situasi yang dihadapi, profil nasabah prima, pengelompokan nasabah prima, dan lain-lain. Keempat yaitu nama layanan dan pengelompokan nasabah prima. Bank Syariah harus menetapkan nama tersendiri atau brand name dalam rangka membedakan layanan untuk nasabah prima dengan nasabah lainnya secara umum untuk LNP. Selain itu, Bank Syariah melakukan pengelompokan nasabah prima ke dalam beberapa kelompok. Maka untuk masing-masing kelompok Bank Syariah menetapkan antara lain nama kelompok, persyaratan nasabah prima, dan cakupan layanan produk dan atau aktivitas. Kemudian kebijakan pemerintah pun sangat berpengaruh dalam layanan prima. Disusun dalam rancangan Undang-Undang Pelayanan Publik dalam Instruksi Presiden Inpers Nomor 1 Tahun 1995 tentang peningkatan kualitas pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat. Keputusan Menpa Nomor 63 Tahun 2003 menjelaskan prinsip-prinsip pelayanan prima yang meliputi kesadaran, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan serta kenyamanan. Bank yang melakukan LNP wajib memiliki kebijakan tertulis yang paling kurang mencakup yang pertama yaitu persyaratan nasabah prima, yang kedua yaitu ruang lingkup produk atau aktivitas bank, yang ketiga yaitu cakupan keistimewaan LNP, dan nama yang keempat yaitu nama layanan dan pengelompokan nasabah prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami, di mana materi yang telah dijelaskan berupa pengertian dari layanan prima, kemudian kebijakan-kebijakan yang terdapat dalam layanan prima. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tentang penerapan risiko pada layanan prima. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya dalam penerapan ini lebih menekankan pada persoalan adanya penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme pada bank umum. Kemudian juga ada peraturan perundang-undangan lain yang mengatur pada produk dan atau aktivitas yang ditawarkan oleh bank. Adanya manajemen risiko dalam unit perbankan sekiranya mungkin dapat mampu mengatasi hal-hal yang kemudian dapat menjadi sebuah hambatan di kemudian hari, terkhususnya pada layanan nasabah prima atau yang disebut sebagai LNP. Untuk itu, penerapan manajemen risiko juga sangat penting diterapkan, mengingat layanan prima ini menyediakan layanan terkait produk dan atau aktivitas dengan keistimewaan tertentu bagi nasabah prima. Kemudian ada proses pemenuhan kebutuhan bagi para nasabah terkait penggunaan fasilitas bank dengan keistimewaan tertentu dibandingkan dengan nasabah pada umumnya ya. Kemudian dalam hal pelaksanaan LNP atau disebut sebagai layanan nasabah prima, selain menerapkan manajemen risiko secara umum, bank harus menerapkan manajemen risiko pada aspek-aspek yang pada aspek-aspek tertentu. Aspek-aspek tersebut meliputi yang pertama ada aspek pendukung keistimewaan layanan yang paling kurang mencakup penerapan manajemen risiko itu sendiri. Kemudian dalam penerapan manajemen risiko ini pun mencakup beberapa aspek, yaitu sumber daya manusia, operasional LNP atau layanan nasabah prima. Kemudian ada penawaran produk dan penawaran produk dan atau aktivitas. Selanjutnya ada teknologi informasi. Nah, kemudian aspek yang kedua yaitu ada aspek transparansi, edukasi dan perlindungan nasabah. Nah, itu saja materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.